Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang perkasa, yang luar biasa, yang sanggup menaklukkan setiap badai yang harus kami hadapi Tuhan. Amin. Tidak ada alasan buat kami tidak bersyukur, mengangkat tangan kami sekali lagi meninggikan Engkau. Oh, haleluya. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan, ibu-ibu. Sekali lagi, dari hatimu. Biarkan kami hari ini bisa duduk diam mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Biarkan Abang-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga setiap orang yang hadir di tempat ini pulang dalam kemerdekaan. Setiap orang yang sakit bisa disembuhkan. Setiap orang yang saat ini tidak bisa menemukan jalan, hari ini bisa menemukan jalan bersama dengan Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah setiap orang mengalami perjumpaan dengan Kristus dan pulang dalam kondisi yang jauh berbeda ketika mereka datang. Kamu berdoa mengikat setiap pemikiran-pemikiran yang bukan berasal dari Tuhan,
merobohkan setiap keangkuhan manusia yang menolak pengenalan akan Tuhan. Kami menolak dan kami menghancurkannya dan merobohkannya, dan kami menaklukkannya seutuhnya di dalam tangan Allah yang kuat, sehingga kami bisa menerima kewahyuan yang membebaskan setiap kami untuk hidup benar dan menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Hari ini izinkan kami punya hati yang cukup rendah untuk berkata, Tuhan, ini aku. Bentuklah kami sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari ambil 30 detik, renungkan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, mulai naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa. Tidak ada sesuatu yang kebetulan kami hadir hari ini. Kami percaya, kami siap menerima setiap apa yang Bapak berikan kepada kami di dalam nama Yesus. Semua yang siap menerima firman Tuhan katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih. Saya bisa minta pemain keyboard bisa main dengan halus. Bass treble-nya tolong diturunin saja, volumenya aja. Halo, apa kabar? Luar biasa. Halo, apa kabar? Luar biasa. Good. Oke, perkenalkan, ada pepatah bilang tidak kenal maka tidak sayang. Nah, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Soma Mudiono, saya dari Jakarta. Saya bawa istri saya tercinta di sini, Eva. Saya juga bawa mertua saya. Kami senang bisa melayani dalam sebuah keluarga. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu sama, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di tempat ini. Jadi kalau Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan saya, Dia juga bisa bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Saya bukan pembicara yang senang kalau saya ngomong Bapak Ibu diam, enggak. Kalau saya cuma gitu, saya bisa khotbah di radio atau di TV, enggak akan ada yang dengar. Tapi karena saya khotbah di sini, tanda kehidupan itu adalah respon. Ngomong respon. Respon. Jadi kalau Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya sampaikan, bisa ngomong amin, bisa ngomong bisa ngomong iya setuju. Silakan. Kita bebas di dalam Tuhan. Amin. Good. Tadi saya datang, saya tadi ikut pujian penyembahan, ketanya sama Tuhan, dan tiba-tiba Tuhan kasih sebuah rema. Yuk kita baca Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang keempat sampai yang keenam. Saya baca ini yang versi New American Standard Bible bilang, even though I walk through the valley of the shadow of death. Bahasa Indonesia ini, sekalipun
Aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman seringkali kita memikirkan bahwa apa sih yang namanya kelam, apa sih yang namanya kekelaman. Kayaknya nggak ngerti. Tapi di bahasa Inggris bilang gini, the shadow of the death. Jadi bayangan dari kematian. Sekalipun hari ini Tuhan izinkan mungkin bayang-bayang maut mengikuti kita. Ayat-ayat ini begini, sekalipun aku berjalan di valley of the shadow of death. Valley artinya jurang. Shadow bahasa aslinya menggunakan kata Samelawi yang artinya adalah bayang-bayang maut. Bayang-bayang maut itu artinya kayak apa? Berarti begini, Bapak Ibu melakukan sesuatu, kok dampaknya ada kematian. Bapak Ibu melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D, sepertinya ada sesuatu yang mengejar kita sehingga kayaknya kita nggak pernah bisa tenang. Pernah dengar nggak ada orang begini? Saya pergi ke pasar, tiba-tiba mau keserempet motor. Terus saya pergi ke sekolah, tiba-tiba di sekolah saya hampir saja ditabrak mobil. Saya lagi main di kebun, tiba-tiba ada ular keluar, hampir aja mematok saya. Pernah? Nah, itu adalah the shadow of the death. Sepertinya bayang-bayang maut nggak pernah bisa lepas. Salma Ewi, kita nggak bisa lepas dari yang namanya bayang-bayang maut. Ada beberapa orang bilang sama saya, Pak, saya sudah berdoa supaya saya tidak lagi dikejar oleh bayang-bayang maut ini. Saya sudah takut, saya sudah capek hidup dalam kondisi di mana saya kayaknya takut, khawatir, nggak ngerti gimana caranya saya bisa merdeka, saya bisa bangun dalam kondisi saya nggak pernah takut. Tapi kalau Bapak Ibu baca bahasa aslinya Salma Ewi, bahkan khawatir pun adalah the shadow of the death. Tahukah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu khawatir aja melihat masa depan, gimana ya saya makan nanti siang, gimana ya saya bayar sekolah anak saya, anak saya sakit, Pak, Bapak nggak tahu perasaan saya, gitu kan? Seringkali kita berargumen dengan Tuhan. Tuhan, kamu nggak tahu rasanya di posisi aku. Tapi Tuhan bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Pemazmur bilang begini, I feel no evil, for you are with me. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Pemazmur bilang begini, aku tidak takut bahaya. Bahasa Inggrisnya bilang begini, I feel no evil. Aku tidak takut pada sesuatu apapun yang bahaya. Sekalipun orang berkata, kayaknya kebahayaan, mara bahaya harusnya nggak pernah meninggalkan aku. Tapi kalau kita punya Tuhan, kalau kita punya Tuhan yang beserta dengan kita, harusnya kita punya pengakuan iman yang sama seperti ini, bahwa aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena aku tahu kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Amin. Tadi kita nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Itu bukan cuma sebuah perkataan biasa, enggak.
Itu sebuah perkataan iman yang harusnya muncul dari sikap hati, strong conviction, kepercayaan yang cukup kuat untuk berkata, enggak, walaupun aku melihat ada jurang samping kiri kananku, sekalipun 1000 orang rebah di sebelah kananku, sekalipun 1000 orang rebah di sebelah kiriku, aku tidak pernah takut. Sebab apa? Sebab Tuhan yang besar berjalan bersama dengan aku. Amin. Amin. Siapa? Tuhan yang besar. Tuhan yang Bapak Ibu sembah, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang jauh lebih besar. Sebutkan apapun persoalanmu, sakit penyakit, anak memberontak, masalah keuangan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dan dia berjalan bukan di depan, dia bukan berjalan di belakang. Bahasa Indonesianya bilang gini, sebab engkau besertaku. Padahal ini, you are with me. Berarti artinya bahasa Inggrisnya bilang begini, Tuhan bukan cuma sekedar jalan, memimpin, kasih guidance, enggak. Tapi kalau kamu diizinkan masuk ke Valley of Death, lembah kekelaman, dia berjalan bersamamu. Berarti apa? Berarti dia tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami. Kalau hari ini lagi putus asa, dia tahu Bapak Ibu lagi putus asa. Amin. Kalau kita saat ini lagi merasa kayaknya marah, dia tahu Bapak Ibu lagi marah. Amin. Dia mau berjalan bersama dengan kita. Supaya apa? Supaya cara pandang kita berubah. 3 tahun pandemi membuat kita harus berjalan dalam bayang-bayang malam itu. Sampai keluarga terdekat harus diizinkan diambil dari kita. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan ingin mau kasih tahu sama kita semua, I will walk with you. Tuhan berjalan bersama dengan Bapak Ibu. Amin. So jangan takut, jangan khawatir, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Gada, bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya rod, bahasa Ibraninya menggunakan kata karisebel yang berarti perlindungan, bicara tentang proteksi, bicara tentang alat pengaman. Jadi sekalipun kamu harus melewati lembah kekelaman, Tuhan akan izinkan gada dan tongkat Tuhan. Berarti apa? Alat perlindungan Tuhan yang akan Tuhan kasih di tanganmu. Amin. Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan berjalan bersama dengan engkau, bersama dengan engkau dalam sebuah kesepakatan, berjalan bersama dengan engkau. Dan dia tidak cuma hanya biarkan kamu hanya berjalan bersama dengan dia, tapi dia akan mulai perlengkapi engkau. Dia akan perlengkapi Bapak Ibu dengan perlengkapan yang akan membawa kita masuk dalam jalan kemenangan. Jadi dia nggak tinggal diam. Dia bukan cuma sekedar mengubahkan kita, tapi dia juga akan memperlengkapi kita supaya kita punya kehidupan yang jauh lebih daripada pemenang. Amin. Dia nggak cuma diam, dia akan mulai melengkapi engkau. Jadi kalau hari ini
kau diizinkan dibentuk ulang oleh Tuhan. Izinkan pembentukan itu ada. Kenapa? Karena itu adalah sebuah proses di mana Tuhan sedang memperlengkapi engkau dengan senjatanya. Amin. Dia akan memperlengkapi engkau dengan senjatanya. Sehingga apa? Sehingga kau bisa pakai yang tadinya mungkin selama ini jadi mata bajakmu, di mana kamu cuma dapat penghasilan, di mana kamu cuma sepertinya hanya bisa menggunakan untuk mengelola hidupmu. Tapi suddenly, tiba-tiba, ujuk-ujuk Tuhan akan buat engkau dari apa yang biasa kamu lakukan, Tuhan ubah menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kamu punya air kehidupan itu akan mengalir lewat hidupmu ke orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau kamu kenal Tuhanmu dan kamu mengizinkan Tuhan terus membentuk hidupmu sedemikian rupa, kamu akan diizinkan Tuhan untuk bisa apa? Menyentuh banyak orang yang ada sekeliling. Kehidupan kekristenan tidak pernah mati. Kekristenan selalu menjamah orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika dia lihat ada kematian, firman Tuhan bilang begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apa? Dia akan berdoa pada orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Amin. Ketika ada orang yang kerasukan, kamu usir orang itu. Bukan orangnya, tapi setannya. Dan apa yang terjadi? Bukan setannya pindah, bukan. Tapi setannya yang harus pergi. Amin. Saya memutuskan lahir baru umur 2 SMA. Saya orang yang gak kenal Tuhan. Saya nakal, saya kena rokok kelas 5 SD, saya sering mabuk-mabukan. Kelas 2 SMA saya ketemu dengan Tuhan, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sejak saat itu, saya tahu kasih yang saya dapat dari Kristus tidak pernah bisa digantikan. Sejak saat itu saya lari kejar Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu saya hidup hanya untuk Tuhan. Dan kalau saya hidup tanpa Tuhan, nanti gak ada apa-apa. Saya dilahirkan dari keluarga Batak, keras, cukup keras. Salah sedikit, bam. Salah sedikit, lempar, tendang, hajar. Sehingga saya terbentuk menjadi orang yang keras, terbentuk jadi orang yang dendam. Tapi semenjak saya lahir baru, saya bisa memutuskan untuk saya bilang berkata gini kepada Bapak saya, Pak, saya ampuni. Saya peluk ayah saya sebelum dia meninggal. Saya mau bilang gini, Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah mulai bekerja, ada banyak sekali rekonsiliasi yang akan terjadi, yang akan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Sebelum saya kesini, saya doa sama Tuhan. Saya tanya, Tuhan cuma ingin mau sampaikan ini. 2 Korintus 3. 2 Korintus 3. 2 Korintus yang ketiga. Kalau Bapak Ibu punya waktu, tolong baca di rumah. Itu bicara tentang the minister of the new covenant, pelayan-pelayan dari perjanjian baru. Jadi ada sebuah kisah, sebuah cerita, dan sebuah ketetapan Tuhan bahwa kalau kita ada di dunia perjanjian baru, maka kita akan mengalami banyak hal yang diceritakan di sini adalah sebagai kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Ayat 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu dia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya.
Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Di perjanjian baru, Bapak Ibu tidak perlu lagi benar. Ya, Bapak Ibu tidak lagi perlu benar. Kenapa? Karena Bapak Ibu terus bergumul dengan dosa, betul? Waktu kita hidup di luar Tuhan, kita bergumul dengan dosa. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk apa? Untuk kita bisa hidup benar. Tapi dengarkan, sekalipun kamu punya kemampuan untuk hidup benar, kamu gak perlu benar. Kenapa? Karena Tuhan yang melakukan pembenaran padamu. Amin. Amin. Nah, yang Tuhan mau adalah supaya kamu dibenarkan. Nah, gimana caranya dibenarkan? Dibenarkan hanya terjadi ketika kamu punya iman. Tadi kita nyanyikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut. Kenapa? Karena gada dan tongkat Tuhan yang menghibur aku. Aku percaya. Itu adalah sebuah perkataan, aktivasi. Bapak Ibu hanya akan bisa mengaktifasi pembenaran dari Tuhan ketika Bapak Ibu mengambil firman menjadi iman, dan iman menjadi sebuah kepercayaan dalam kehidupan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan mati. Tapi iman muncul dari mana? Muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu nggak baca firman, nggak akan pernah muncul iman. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu harus baca firman. Ketika Bapak Ibu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan kasih anugerahnya. Anugerah itu tinggal diaktifasi dengan apa? Berkata-kata. Karena iman tanpa perbuatan mati. Jadi iman harus diaktifasi supaya hidup, betul? Gimana caranya? Bertindak. Bertindak yang paling mudah adalah berkata. Makanya Amsal 18 ayat 21 bilang begini, hidup matimu dikuasai oleh lidah. Di mana lidah? Kalau bahasa Jawa, cangkemmu ini. Divine your word mendefinisikan kehidupan apa yang kamu jalani. Hidup dan matimu. Mau hidup, mulai perkatakan firman. Mau mati, perkatakan ketakutan. Ya wes toh, aku takut. Makanya ambil firman. Apa yang firman katakan? Oh, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia akan memiliki surga. Wow! Aku percaya Tuhan, aku memiliki surga. Aku tidak perlu lagi takut akan kekurangan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memuaskan hatiku. Amin. Mulai berkata. Pak, anak saya mau meninggalkan Tuhan. Jangan tinggal diam. Doain, bawa dalam hadirat Tuhan, bawa dalam doamu pribadi. Tapi selesai itu mulai berkata-kata dengan iman. Tidak. Firman Tuhan berkata, satu orang bertobat maka seluruh keluarganya akan diselamatkan oleh Tuhan. Berarti ini adalah jaminan dari Tuhan. Tidak. Anakku yang mungkin akan meninggalkan Tuhan, tapi aku percaya one day, satu kali anakku akan bertemu dengan Tuhan. Amin.
Jadi jangan menyerah dengan kondisimu. Ambil, bangkit. Ambil perkataan itu. Walaupun saya lemah, tapi aku kuat di dalam Tuhan. Walaupun mungkin aku hari ini masih lemah, badanku penuh dengan kelemahan, tapi aku percaya kuasa Tuhan membuat aku kuat. Amin. Kayaknya saya semangat sendiri. Nah, energi yang Tuhan kasih tidak akan pernah berkesudahan. Amin. Keputusan untuk berbalik kepada Tuhan akan merobek selubung yang selama ini ada yang tidak. Tahukah Bapak Ibu, ketika engkau hidup dalam tidak mengenal akan Tuhan, di dalam dosa dan perbudakan dosa, ada selubung yang menutupi mukamu. Alkitab tadi menceritakan begini. Bapak Ibu baca di rumah, Bapak Ibu akan lihat begini, bahwa kau seperti tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ada penghalang atau selubung yang membuat kamu gak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena kamu tidak mengikut Tuhan. Amin. Nah, tapi saya mau kasih tahu ada kabar bahagia buat Bapak Ibu hari ini. Kita buka Yohanes 3 ayat yang ketiga. Sudah dapat bisa ngomong haleluya. Enggak semangat. Haleluya. Karena ketika Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi untuk kita bisa melihat kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Prosesnya di mana ketika kamu mengaku bahwa kamu adalah orang berdosa dan mulai hari ini kamu memutuskan Tuhan, jadilah Tuhan dan juru selamatku, akan membuat apa? Membuat selubung yang tadi menghalangi engkau melihat Tuhan robek. Bahkan diceritakan di situ kemuliaan yang digunakan di ayat yang tadi itu menggunakan kata doxa, yang artinya adalah kemuliaan Tuhan dan sifat-sifat Tuhan yang merefleksikan dirinya. Jadi veil itu selubung yang menghalangi kita melihat kemuliaan Tuhan. Bukan hanya sekedar menghalangi kita melihat Tuhan, tapi kamu gak bisa melihat masa depanmu di dalam Tuhan. Kenapa ada orang putus asa, mengambil keputusan untuk bunuh diri? Karena dia udah gak bisa lagi lihat masa depannya. Amin. Nah, yang Tuhan mau adalah gak kayak gitu. Kamu harus bisa lihat, Bapak Ibu harus lihat. Dan tanamkan ini baik-baik kepada anak-anakmu, bahwa kau harus bisa melihat masa depanmu di hadapan Tuhan. Tapi cuma satu caranya, kamu harus dilahirkan kembali, mengaku dengan mulutmu bahwa Kristus jadi Tuhan dan mendedikasikan hidupmu, bahwa Kristus harus menjadi penyelamat dalam kehidupanmu. Penyelamat artinya apa? Apapun yang selama ini menyusahkan engkau, kamu berkeputusan dan berkomitmen, mulai hari ini akan nanya cuma sama Tuhan, Tuhan selamatkan aku. Ketika ada pilihan di hadapanmu, pilih Tuhan atau pilih uang, kamu berketetapan untuk memilih Tuhan. Apapun harga yang harus kamu bayar.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kelahiran kembali membuka matamu. Kalau bahasa yang tadi, berbalik dari jalan kamu yang jahat, membuat apa? Membuat kamu bisa melihat kemuliaan Allah. Kamu akan mulai bisa lihat masa depan. Kamu bisa mulai berkata kepada anak cucumu, dengarkan baik bahwa Tuhan sudah tetapkan engkau jadi pemimpin. Kamu bisa lihat masa depan di dalam Tuhan. Tapi itu hanya baru melihat. Yohanes 3 ayat yang kelima bilang begini, Truly I say to you, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi yang ayat yang kelima ini bukan lagi cuma menggaranti kamu melihat kerajaan Allah, tapi bilang begini, you will enter, kamu akan masuk ke kingdom of God, ke kerajaan Allah. Air dan roh itu lambang dari apa? Firman dan Roh Kudus. Karena air yang sanggup membersihkan kita cuma firman. Jadi keputusanmu untuk balik dari jalan kamu yang jahat membuat kamu bisa lihat kemuliaan Tuhan. Tapi ketika kamu terus makan firman, kamu baca firman, kamu bukan cuma lagi melihat, tapi sekarang kamu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. You will enter the kingdom of God. Kerajaan Allah itu apa? Damai, sukacita, dan sejahtera. Amin. Jadi butuh firman Roh Kudus. Baca firman, melakukan perenungan firman bersama dengan Tuhan, dan izinkan Roh Kudus mengguide-mu. Pertama, kau izinkan dia membaptismu dengan Roh Kudus. Setelah itu apa? Izinkan dia memimpin, mengubah cara kamu berpikir, sehingga cara yang kamu ambil hanyalah cara yang diajarkan firman kepada kita. Amin. Saya percaya dari tempat ini akan banyak sekali bermunculan orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Amin. Dimulai dari siapa? Dimulai dari para orang tua yang mau datang sama Tuhan. Tuhan, aku dedikasikan hidupku sekali lagi buat Engkau. Dan mulai hari ini aku berkomitmen, aku dan seluruh isi keluargaku harus menyembah Tuhan yang sama. Amin. Ketika para orang tua mengambil keputusan untuk berpegang sama ketetapan ini, saya percaya akan muncul banyak sekali keturunan-keturunan rohani yang akan bisa memenuhi bumi. Sehingga Tuhan bilang, bumi penuh dengan pengetahuan akan Tuhan, yaitu apa? Kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kamu penuh dengan kemuliaan Tuhan, saya mau bilang, apapun yang kamu butuhkan, say it, sebutin. Tuhan akan kasih. Kenapa? Karena dia berkepentingan memberikan itu kepadamu. Supaya apa? Supaya kehendaknya, His will harus selalu terjadi dalam kehidupan. Amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Hari
Hari ini kalau Bapak Ibu merasa bahwa ada sebuah veil, ada selubung yang selama ini menghalangi Bapak Ibu bisa melihat masa depan yang Tuhan kasih dalam kehidupanmu, saya ajak Bapak Ibu untuk mulai berdoa, deklarasi hari ini. Enggak, aku harus hentikan semua siklus jahat. Aku harus hentikan semua siklus iblis yang terjadi dalam kehidupanku. Aku mulai hari ini, aku harus bisa melihat Kristus bekerja dalam kehidupanku. Dan bukan hanya aku, tapi seluruh keluarga. Aku mau berjumpa dengan Bapa, kemuliaan Bapa. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan Roh Kristus yang hidup akan membebaskan aku. Bahkan bukan hanya sekedar aku, tapi seluruh aku dan keturunanku akan mengalami karya Kristus yang sama. Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Tuhan tetapkan Bapak Ibu untuk mengalami Tuhan. Dan Dia kasih hadiah, presence ini sekarang. Bapak Ibu tinggal ambil. Ambil dengan apa? Dengan iman. Iman harus hidup. Amin. Saya rindu Bapak Ibu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau, saya izin. Saya akan berdoa dengan Bapak Ibu. Angkat tangan. Saya akan berdoa. Jesus. Bapak kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ini aktivasi iman. Hari ini aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Buat setiap anak-anakmu yang mengangkat tangannya, aku berdoa. Biarlah kerajaan Allah teraktivasi dalam kehidupan mereka. Semua sakit penyakit disembuhkan. Semua kekurangan diputuskan. Semua roh miskin dihancurkan dalam nama Yesus. Semua keterikatan lepas sekarang dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus berhembus sekali lagi. Berhembus, penuhi setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Penuh. Bapak Ibu terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi jaminan buat hidupmu. Engkau tidak perlu lagi menderita. Engkau tidak perlu lagi jadi gocekan iblis. Kamu merdeka di dalam Tuhan. Merdeka di dalam Tuhan. Merdeka. Jesus. Terbosi setiap hati anak-anakmu, Bapak Ibu di tempat ini. Berdoa, curahkan Tuhan dengan leluasa. Bekerja mulai hari ini, mereka tidak menjadi pribadi yang sama lagi. Terobosi hati mereka Tuhan. Ada beberapa orang yang butuh jawaban doa. Aku berdoa, terjadilah dalam nama Yesus. Terima itu. Kalau kau rasa itu adalah kesembuhan, mulai gerakkan organ-organmu yang sakit, tubuh-tubuhmu yang sakit, gerakkan. Karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Wow. Jesus. Pada angkat kedua tanganmu sekali lagi. Ikuti kata saya. Tuhan Yesus, hari ini kami mendedikasikan seluruh kehidupan kami terjual habis untuk penggenapan rencana-Mu. Mulai hari ini aku berjanji membaca firman Tuhan setiap hari. Aku berjanji bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari.
apapun situasinya, aku akan ambil keputusan ini mulai hari ini selama-lamanya. Yes. Yes. Come on. Terima sekarang. Terima Roh Kudus. Yes, dia memateraikan engkau dengan karya-karya Roh Kudus. Memateraikan setiap firman benih kerajaan ini akan terus bertumbuh berkali-kali lipat dalam kehidupanmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kau tidak akan menjadi pribadi yang sama lagi. Dari kehidupanmu akan mulai banyak Holy Offspring, keturunan-keturunan rohani akan mulai muncul dalam kehidupanmu. Kehidupanmu akan mulai menjamah orang-orang. Ketika kau berjumpa dengan orang sakit, kau tumpangkan tanganmu saja, maka engkau akan melihat orang yang sakit itu akan sembuh. Kau akan mulai berdoa buat orang-orang yang kerasukan. Kenapa? Karena roh itu akan lari daripadamu. Dan ketika kau berdoa buat sebuah jawaban-jawaban doa yang dinantikan oleh orang-orang yang terhubung dengan engkau, kau akan lihat lewat tanganmu akan ada jawaban doa. Akan ada jawaban doa. Terima sekarang. Terima kasih. Hari ini hamba-Mu berdoa, melepaskan berkat terbaik di dalam kerajaan-Mu turun atas kehidupan mereka. Memampukan mereka jadi kepala dan bukan itu. Apa saja yang diperbolehkan mereka akan dibawa beras. Mereka akan terus terbang naik dan tidak pernah turun. Mereka akan seperti raja wali mudanya Tuhan yang akan terus dibawa Tuhan naik. Sekalipun ada badai, dia akan terus soar. Dia akan terus dengan tenangnya, karena dia tahu Tuhan semesta alam berjalan bersama dengan dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hari ini dalam Engkau yang jadi raja atas jemaat di tempat ini. Terima kasih. Hamba berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Mereka mengalami Tuhan, mengalami perjuangan pribadi, sehingga mereka akan terus baru dan tidak pernah menjadi letih. Terima kasih Tuhan. Amin. Kembalikan.